Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man walah la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa qala aydan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang Bapak banggakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, nikmat, sehat akal dan juga badan. Oleh karena itu, dengan begitu banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Juga syukur kita buktikan dengan perbuatan kita, yaitu menjalankan segala apa yang Rasulullah SAW anjurkan dan juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu salah satunya adalah menuntut ilmu. Walaupun di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap atau bertemu langsung, melainkan kita melalui pembelajaran jarak jauh atau melalui media yang sudah kita tetapkan. Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita atau pembelajaran kita mengenai tentang Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang daripada pengertian Al-Quran dan juga beserta dalilnya. Adapun pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai tentang hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Baik, langsung saja anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis atau sunnah secara bahasa memiliki makna yaitu perkataan atau ucapan. Sedangkan secara istilah atau secara epistemologi, hadis adalah segala ucapan atau perkataan, segala perbuatan dan juga ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksudkan dengan ketetapan adalah diamnya Rasulullah SAW sebagai tanda setuju dan tidak melanggar suatu aturan dari ajaran agama Islam. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, sebagai contoh Bapak berikan yang pertama adalah ucapan Nabi, berarti Nabi langsung berucap kepada para sahabatnya. Sedangkan perbuatan Nabi, Nabi tidak berbicara, melainkan Nabi memberikan suatu contoh-contoh, yaitu sebagaimana salah satu contohnya adalah hadis mengenai atau tentang tata cara berwudu. Kita lihat yang sampai saat ini kita berwudu, mulai daripada kita mengucap atau mengocok kedua tangan, membersihkan kedua telapak tangan, lalu berkumur, lalu membasuh hidung, lalu wajah, lalu kedua tangan sampai siku, lalu kemudian mengusap sedikit kepala, lalu telinga dan kedua kaki. Itu yang dicontohkan oleh Rasul, dan Rasul tidak mengucapkan, melainkan ini yang meriwayatkan salah satu sahabat. Nah, inilah salah satu bentuk atau contoh daripada Nabi Muhammad SAW tanpa Rasul mengucapkannya. Sedangkan yang ketiga adalah takrir Nabi atau diamnya Nabi. Salah satu contohnya adalah istrinya yang bernama Siti Aisyah. Ketika itu beliau mendengar bahwasanya Rasul memerintahkan
untuk bertasbih atau berzikir setelah atau ba'da salat dengan membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, demikian untuk membuat hitungan pas, maka Siti Aisyah membuatlah suatu tasbih yang kita kenal sekarang tasbih, tapi dulu mungkin tidak ada tasbih, melainkan bentuk anyaman yang terbuat dari biji kurma oleh Siti Aisyah ketika itu. Nah, lalu digunakan oleh istri tersebut, istri Rasul yaitu Siti Aisyah, dan beliau atau baginda Rasul melihat. Lalu baginda Rasul tidak menegur dan tidak melarangnya. Itu artinya sebagai ketetapan Nabi Muhammad SAW. Baik anak sekalian, itu ada pengertian daripada hadis maupun sunnahnya. Sedangkan kita akan bahas mengenai tentang hadis itu sendiri. Tadi sudah sebagian. Jadi di dalam hadis sendiri ada bagian-bagiannya. Minimal ada 3 macam. Yang pertama itu ada yang kita kenal dengan sebagai sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah sekelompok atau rantai daripada orang-orang yang meriwayatkan atau menyampaikan suatu hadis tersebut. Sebagai contoh, si A memberikan kabar bahwasanya sang guru sedang sakit. Lalu si A tersebut menyampaikan lagi kepada si B, kepada si C, kepada si D, kepada si E, dan seterusnya. Nah, inilah orang-orang yang menyampaikan. Ini dinamakan sebagai sanad atau rantai. Sekelompok orang yang menyampaikan hadis itu sendiri. Lalu yang kedua, ada yang namanya matan. Matan sendiri itu yang berarti adalah isi atau materi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, jadi matan ini ada yang bersifat ucapan Nabi, yang kedua ada yang bersifat daripada perbuatan Nabi, artinya sahabat ini menggambarkan yang dilakukan oleh Nabi, dan yang ketiga adalah ketetapan Nabi alias atau diamnya Rasulullah SAW. Gitu. Nah, itu adalah matan. Dan yang ketiga ada yang kita kenal dengan rawi atau hadis riwayat. Nah, kita suka mendengar kalau membaca suatu hadis pasti di akhir atau dalam kurung ada tulisan HR, itu yang berarti hadis riwayat. Artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh orang-orang. Maksudnya riwayat ini adalah orang yang mencari. Orang yang ulama, tentunya bukan orang seperti kita. Seorang ulama yang mencari kebenaran daripada hadis ini tersebut. Mencari. Ditanyakan dari si A benar ke si B. Lalu ditanya lagi terus sampai dengan baginda Rasulullah SAW. Dengan keabsahannya. Nah, itu adalah bagian daripada hadis. Nah, jadi kita harus tahu dari dalam hadis tersebut ada memiliki 3 rangkaian. Baik, yang selanjutnya kedudukan daripada hadis. Kedudukan hadis ini sangatlah penting. Kenapa demikian? Karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah daripada Al-Quran. Kalau begitu Al-Quran ini tidak sempurna. Bukan tidak sempurna. Justru inilah menunjukkan betapa sempurnanya Al-Quranul Karim. Sehingga begitu banyaknya ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga manusia dengan keterbatasan akalnya, dengan keterbatasan ilmunya, maka perlu adanya penunjang, perlu adanya suatu ilmu-ilmu atau hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, jadi kedudukannya sangatlah penting. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah menyatakan di dalam Al-Qur'annya dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul atau yang disampaikan oleh Rasul kepadamu, maka taatilah dan terimalah itu. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasyr ayat 7.
Nah, ini menunjukkan bahwasannya Allah menjelaskan kepada kita bahwa kedudukan daripada hadis itu sendiri adalah sebagai sumber daripada Al-Quranul Karim. Dan di ayat yang lain yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Yang pertama kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, lalu taat kepada Rasul, gitu. Lalu ayat kelanjutan daripada ayat tersebut redaksinya adalah fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Jikalau kita memiliki suatu perselisihan dalam suatu perkara, farudduhu ila Allah, maka harus dikembalikan kepada Allah wa Rasulih. Kepada Allah, yakni kitab Al-Quranul Karim, wa Rasul, dan juga Rasulnya, yaitu adalah sunnah Rasulullah SAW. Artinya, jika kita memiliki suatu perkara, permasalahan yang belum jelas daripada sumber hukumnya atau hukumnya, maka kita lihat dari segi Islamnya seperti apa dalam Al-Qurannya. Jika kurang jelas dalam Al-Quran atau masih bersifat global, maka kita kembalikan atau kita cari hukumnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi sudah jelas kedudukan daripada al-hadis ini sangatlah penting. Kenapa? Karena dijadikan sebagai sumber hukum kedua daripada setelah Al-Quranul Karim. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai tentang fungsi hadis terhadap Al-Quranul Karim. Tadi kita sudah lihat kedudukannya, betapa pentingnya yang namanya al-hadis terhadap Al-Quranul Karim karena sebagai sumber hukum kedua. Lalu kalau gitu lantas apa fungsi daripada hadis tersebut? Hadis tersebut memiliki fungsi. Ya, kita bahas setidaknya 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama ini adalah tentang menjelaskan ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim yang masih bersifat umum. Karena Al-Quran sifatnya umum, Al-Quran berlaku daripada yang ketika diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW sampai daripada hari kiamat. Bayangkan sekitar 15 abad yang lalu baginda Rasul telah wafat tiada. Sekarang Al-Quran masih kita pegang dan tidak ada perubahan sedikit pun. Dan masih berlaku isi daripada kandungan Al-Quran tersebut sampai hari kiamat nanti. Baik tentang kehidupan manusia, politik, bermuamalah, jual beli, perniagaan, semuanya itu tetap berlaku hukumnya. Baik, yang dimaksud dengan ayat, menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum adalah sebagai contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perintah salat. Aqimus salata wa atuz zakah. Allah memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan atau menunaikan suatu salat dan juga zakat. Lantas di dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan bagaimana tata cara daripada pelaksanaan sholat. Lalu yang kedua tentang jumlah bilangan sholat dan juga waktu. Lalu dari mana kita dapatkan sampai saat ini ada 5 waktu dan seterusnya. Nah, inilah hadis Nabi yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat. Sampai keluarlah baginda Rasul mengucapkan atau mengeluarkan statement atau sabdanya yang berbunyi, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi yang kita lakukan sholat saat ini adalah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fungsi hadis yang kedua adalah memperkuat suatu pernyataan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Nah, baik, sebagai contohnya adalah ayat tentang melihat bulan. Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan bahwasanya kalau kita melihat bulan maka berpuasanya, yakni yang dimaksud puasa di sini adalah bulan suci Ramadan, yakni ya kita kenal dengan hilal. Maka baginda Rasul pun demikian menyatakan dalam sabdanya, jika kalian melihat suatu hilal atau bulan maka besok sudah bisa melakukan untuk berpuasa. Nah, ini jadi di dalam Al-Quran sudah ada, baginda Rasul memperkuatnya kembali. Dan ini banyak tentunya, bukan hanya sekedar puasa saja, termasuk dari yang poin pertama tadi. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, kita lanjut ke poin ketiga daripada fungsi daripada al-hadis terhadap Al-Quranul Karim. Fungsi yang ketiga adalah menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran.
tadi bersifat umum. Yang sekarang adalah menerangkan maksud. Kenapa? Karena ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kalimat-kalimat sastra. Mungkin dalam bahasa Indonesia ada semacam majas, ada majas hiperbola dan lain sebagainya. Nah, makna kiasan dan lain sebagainya. Demikian Al-Quran. Bahkan para pakar daripada bahasa sudah meneliti bahasa yang sehebat, sastra yang terbaik adalah sastra Arab atau berasal daripada Al-Quranul Karim. Betapa banyak orang dari golongan sastra ketika mempelajari Al-Quran, mereka sudah masuk Islam. Walhamdulillah, itu adalah suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mempelajari bahasa tersebut dari Al-Quran, lalu datanglah turun hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kembali. Apa sebagai contohnya? Sebagai contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat At-Taubah ayat ke-34, yakni yang berbunyi adalah tentang barang siapa yang menyimpan emas dan perak, lalu dia tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwasanya azab Allah sangatlah pedih. Maksudnya seperti apa? Itu diwajibkan kita untuk menzakati harta kita dengan cara dikeluarkan sebagian atau 2,5% daripada harta yang dimilikinya. Itu sudah menjadikan kebersihan. Artinya ketika seseorang yang memiliki emas dan perak lalu dia tidak dikeluarkan di zakatnya, tidak dibersihkan harta tersebut, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih. Baik anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan secara jelas tentang suatu hukum, hanya menyebutkan poin-poin tertentu. Nah, siapa yang menyebutkan suatu hukum, maka hadis inilah yang menentukan hukumnya. Sebagaimana kita lihat bagaimana hukum daripada menikahi saudara perempuan dari istrinya, Maka baginda Rasul sudah melarang daripada melarang orang perempuan, atau ini laki-laki yang Bapak maksud adalah seorang laki-laki menikahi dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Nah, ini sudah jelas dilarangnya. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu mengenai tentang macam-macam hadis. Tadi kita sudah bahas mengenai tentang pengertian hadis, lalu kemudian kedudukan hadis, fungsi hadis, dan yang keempat ini adalah macam-macam hadis. Baik, kita tinjau secara perawi yang tadi kita sudah bahas ya, perawinya itu macam-macam hadis ada 3 macam. Pertama adalah mutawatir, kedua ada masyhur, dan yang ketiga ada ahad. Mutawatir ini adalah banyaknya periwayat hadis baik dari golongan sahabat maupun selain daripada sahabat, dan mereka bersepakat untuk tidak melakukan dusta atau suatu kebohongan. Sedangkan yang kedua, ini adalah hadis masyhur. Hadis masyhur ini adalah diketahui paling tidak dua perawi yang menyampaikan riwayat hadis ini dari golongan sahabat. Lalu yang ketiga adalah hadis ahad. Nah, sesuai dengan namanya ahad, satu. Yang dimaksudkan adalah jadi periwayatnya minimal 1 atau mungkin 2 yang menyampaikan hadis ini dari golongan sahabat. Selebihnya adalah dari ahad ini banyak macam bagiannya. Yang pertama ada hadis sahih, lalu kemudian ada hadis hasan, ada hadis dhaif, dan yang keempat adalah hadis maudhu.
Hadis sahih adalah insya Allah ini sudah diketahui kebenarannya. Artinya dari riwayat-riwayat yang tadi orangnya itu insya Allah orangnya terpercaya, amanah, tidak berbohong, keislamannya, ketakwaan, serta keimanannya. Dan yang kedua adalah hadis hasan. Nah, hadis hasan ini di bawah daripada hadis sahih tersebut. Artinya ada beberapa orang-orang yang mengurangi. Nah, bukan berarti dia tidak baik. Baik. Yang hadis sahih ini adalah orangnya sudah sangat dipercayai. Dari golongan sahabat. Hidup bersama dengan Nabi. Tentu ini akan dipercaya. Dan mudah dipercaya. Sedangkan yang hadis hasan tadi ada beberapa orang yang hidup di zaman Nabi dan mungkin bisa jadi dikatakan jarang bertemu dengan Nabi, bahkan tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi melainkan bisa meriwayatkan hadis. Tapi dikenal orangnya baik, jujur, dan juga iman serta bertakwa, dan dikenal tidak pernah berbohong. Dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Dhaif ini adalah hadis yang lemah. Di mana dikatakan lemah? Karena yang rangkaian orang-orang tadi menyampaikan hadis itu terdapat satu atau lebih dari satu yang dikenal sebagai pembohong atau demikian. Ketika kita mendengar kabar dari orang yang jujur, orang yang baik, tentu kita akan mempercayai. Sedangkan dari teman yang penuh dengan dusta, sulit untuk mempercayainya. Apakah kabar itu benar ataupun tidak? Demikian juga hadis, apalagi ini hadis yang berkaitan dengan agama dan membawa kemaslahatan dunia maupun akhirat. Baik, anak sekalian, yang keempat adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' ini adalah hadis yang betul-betul karangan, bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sangatlah bahaya disebut dengan hadis palsu. Kenapa demikian? Karena bukan berasal sumber dari Nabi Muhammad SAW, melainkan orang biasa seperti kita lalu mengatasnamakan Nabi. Seolah-olah ini berasal dari Nabi, dan itu cukup bahaya. Nabi sudah mengancamnya. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang membuat suatu kebohongan, kedustaan, bahkan dengan sengaja mengatasnamakan diriku, kata Nabi Muhammad SAW, maka tempatnya adalah di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembelajaran pada kesempatan hari ini melalui video streaming ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Jikalau masih kurang paham, silahkan kalian untuk bertanya melalui Google Classroom serta secara japri maupun WA. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal isobah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.